Carly sama Karina. Buat yang baru nonton, welcome. Jadi di video kali ini aku bakalan melukis sambil cerita misteri sama teman-teman semua. Dan buat yang penasaran, lukisan aku nggak ada hubungannya sama sekali sama cerita yang disampaikan, oke? Dan juga aku ngelukisnya nggak langsung sekali beres, tapi kayak progresnya tuh berkembang seiring dengan berjalannya video. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dari gimana awalnya sampai nanti jadinya kayak gimana, kalian harus nonton terus video-video sebelumnya dan juga video-video yang akan datang. Di video kali ini kita nggak bakalan ngomongin soal kasus pembunuhan tuh, nggak. Jadi di video kali ini aku mau ngomongin sama kalian tentang sebuah tempat yang angker, guys. Aku tertarik ngomongin kasus kali ini karena kayak tempatnya bagus banget dan ceritanya juga menarik gitu kan. Semoga kalian suka. Siapin cemilan, makanan, apapun buat nonton. Jadi ini berawal di Colombia, di Amerika, guys. Kita kira mungkin yang angker-angker cuma ada di Indonesia, tapi ternyata di luar negeri pun ada, guys. Dia itu di sebuah kota yang namanya susah banget aku sebut, guys. Namanya tuh Cundinamarca. Di kota itu tuh ada sebuah air terjun yang terkenal dengan keindahannya. Yang nama air terjunnya itu adalah Tequendama Falls. Maaf ya kalau salah nyebut ya. Jadi si air terjun ini tuh, guys, tinggi banget. Itu setinggi 132 meter. Ya, jadi bisa dibilang lebih tinggi daripada Niagara Falls ya, guys. Jadi ini tinggi banget. Kalian mungkin bisa lihat langsung di fotonya. Jadi si air terjun ini tuh berlokasi semacam di tengah hutan hijau gitu ya. Jadi kalian bayangin alamnya bener-bener bagus, terus airnya deras, dan juga mungkin karena itu amat sangat tinggi ya. Jadi kalau misalkan air terjunnya jatuh kayak gitu tuh bikin ada kabut-kabut gitu di bawahnya, dan itu bikin si air terjun ini benar-benar terlihat sangat amat magical ya kan. Ini tahun 1920, tempat ini tuh mulai menjadi sebuah atraksi turis ya, karena turis-turis kan pada seneng ya tempat-tempat eksotis kayak gitu. Dan ya turis-turis mulai pada datang gitu kan untuk datang ke tempat itu, karena itu tempatnya benar-benar indah banget gitu kan. Dan karena mulai banyak turis nih, mulai ada pebisnis yang tertarik sama tempat ini, dan dia pikir kayak, wow, kenapa tidak kita membangun sebuah mansion yang bisa jadi menghasilkan uang gitu kan. Dan akhirnya dibangunlah sebuah mansion yang pada akhirnya tuh dijadiin semacam hotel lah untuk orang-orang kaya doang, guys. Jadi dibangunlah pada tahun 1920-an lah, dan hotel ini tuh kalau nggak salah namanya adalah El Hotel del Salto. Panjang banget ya. Ya pokoknya si hotel ini benar-benar dibangun benar-benar kayak di pinggir tebing yang pemandangannya tuh langsung ke si air terjun ini, kayak benar-benar indah banget. Dan bangsawan-bangsawan ya yang tajir-tajir pada senang ke sana. Dan juga bisa dibilang tahun 1920 ini adalah golden age-nya si mansion ini, si hotel ini ya, guys. Lagi rame-ramenya, lagi heboh-hebohnya, lagi viral-viralnya itu hotel gitu kan. Kalau misalkan datang bulan Desember nih, itu biasanya tuh si air terjunnya tuh kering, guys. Dan orang-orang tuh makin pada seneng kan, kayak wah kayak gimana nih kalau air terjunnya kering gitu kan. Dan mereka senang liburan ke sana gitu kan, sampai akhirnya lama-kelamaan kok hotel ini semakin serem ya. Nah karena dari awal dibuat kan ya hotel ini tuh jadi semacam prestisius ya, karena kan yang datangnya yang tajir-tajir doang ya, guys, bangsawan-bangsawan doang gitu. Nah sampai akhirnya tahun 1950 tuh mulai dirombak besar-besaran, mulai ada renovasi ini itu gitu ya biar semakin bagus tempatnya. Tapi itu tahun 1950 tuh hotel kayak bukannya semakin membaik ya setelah direnov, tapi kok makin sini makin memburuk dan akhirnya malah jadi bangkrut, guys. Dan ada beberapa alasan yang nanti bakalan aku ceritain sama kalian, kayak apa sih penyebabnya kok bisa hotel bagus kayak gitu, pemandangannya bagus, kok bisa bangkrut gitu ya. Alasan itu sebenarnya ada dua. Jadi ada dari sisi paranormal dan ada juga dari sisi politik kalian. Nah aku bakalan ngejelasin sama kalian cerita dari sisi mistisnya nih, ini hotel tuh kayak gimana gitu. Jadi katanya sih banyak orang-orang sekitar yang bilang kalau misalnya mereka ngelewat ke jalan daerah situ itu, mereka suka semacam disesatkan, guys. Jadi apa ya, kayak digelapkan gitu, guys. Mereka tuh kayak kok perasaan harusnya belok sini tapi kok ini malah jadi muter-muter terus di situ. Makanya itulah kenapa kayak rumor menyebar sampai akhirnya ada mitos yang percaya bahwa pokoknya kalau kalian lagi berada di daerah sana, kalian nggak boleh keluar malam-malam, guys. Kalau nggak nanti kalian bisa tersesat di sana gitu, dan itu serem banget ya nggak sih. Terus selain itu banyak banget kematian yang berada di sekitaran air terjun ini. Jadi serem banget karena orang-orang lokal, orang-orang sana tuh percaya kalau misalnya kalian loncat dari
air terjun itu ke bawah ya, daerah sana ke bawah tuh kalian bisa berubah menjadi elang dan kalian bisa hidup bebas, katanya sih gitu. Tapi kan ini orang-orang taunya cuma dari rumor ya, dari mulut ke mulut gitu. Emang ada buktinya ya kalau misalnya emang ada kejadian di tempat kayak gitu. Dan ternyata pada tahun 1948 ada supir taksi yang tiba-tiba aja kayak nyetir ke mansion itu, ke hotel itu, dan dia langsung jalan masuk ke hotel itu dan loncat ke bawah gitu. Ini bikin gempar banget ya orang-orang situ, dan mereka berusaha, terutama teman si supir taksi ini berusaha untuk nyari jasadnya, tubuhnya, bagian tubuhnya apapun itu, tapi nggak ketemu. Bahkan setelah 9 hari pun tubuh si supirnya itu nggak bisa ditemukan guys. Sampai suatu hari tuh sampai dibikinlah patung di dekat daerah situ kayak dengan bertuliskan kayak don't do it, jangan lakukan itu, jangan loncat. Dan bahkan si teman supir taksi ini tuh pas lagi nyari tuh dia ngelihat ada laki-laki kayak mematung sambil baca buku, terus ngelihat ke teman supir taksinya, terus dia loncat gitu. Dan pria yang dilihat ini pun langsung meninggal saat itu juga, dan ini jaraknya cuma sekitar 10 hari dari kejadian si supir taksi. Jadi dalam waktu 10 hari udah ada 2 orang ya yang loncat di situ. Karena ada kejadian kayak gitu, jadinya si mansion atau enggak hotel ini tuh mulai mempekerjakan security ya guys, kayak mulai mempekerjakan satpam kayak gitu. Dan untuk apa ya, mengantisipasi, untuk jagalah ya, takut ada apa-apa gitu. Sampai suatu hari ada polisi yang mau liburan ke sana sama pacarnya nih, sama ceweknya. Tiba-tiba si polisi ini tuh kayak jalan sama ceweknya gitu, terus si polisinya tuh ngasih amplop ke ceweknya, terus si polisinya pun loncat gitu kan. Pas si ceweknya ngambil amplopnya dan ceweknya mau ngikutin loncat ke bawah juga, untungnya tuh masih bisa diselamatkan oleh security hotel guys. Dan rumor semakin menyebar, dan bahkan mungkin saking seringnya kasus kayak gini tuh si pemerintahannya tuh mulai menutupi kira-kira jumlah sebenarnya yang ada di sana itu berapa gitu, jumlah korbannya gitu. Jadi nggak ada orang yang tahu pasti jumlah korbannya ada berapa di. Ada juga nih cerita yang katanya sih itu tuh kayak sepasang kekasih yang baru menikah ya guys, baru 4 hari gitu. Jadi kayak pasangan muda baru 4 hari mau honeymoon ke sana guys. Terus tiba-tiba si cowoknya itu ninggalin surat, dan juga akhirnya loncat juga gitu sama si ceweknya, dan ninggalin surat. Dan begitu diperiksa suratnya, ya itu kayak surat perpisahan lah segala macam. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih jauh lagi, ternyata si cowok ini tuh adalah suami orang guys. Jadi dia udah punya istri yang pertama, terus dia udah punya anak, tapi dia selingkuh sama yang ini, baru menikah. Jadi mereka tuh kayak kabur tapi pura-pura diri di sana gitu guys. Ada juga yang gitu. Terus nih, saking banyaknya kejadian di sana, jadinya kan koran-koran yang pengen berita-berita ter up to date tuh mulai mikir kayaknya kita harus ngirimin jurnalis deh ke mansion ini. Dan akhirnya bener aja 2 koran terkenal di kota itu tuh kayak mengirimkan masing-masing jurnalisnya gitu untuk tinggal di hotel itu, untuk menyewa kamar di hotel itu. Takut-takut jaga-jaganya kalau misalkan ada berita yang heboh apa gimana, biar koran mereka itu dapat berita yang paling duluan gitu guys. Nah akhirnya si 2 jurnalis yang bersaing ini pun tinggal di hotel itu. Jadi si mansionnya itu kan punya restoran guys. Jadi pada suatu hari itu ada seorang pria yang datang ke restoran itu, dan si orang pria ini tuh kayak linglung gitu, kayak nyari-nyari orang. Terus dia nanya-nanya ke pelayan, maaf mau nanya nih, ngeliat teman saya nggak, ciri-cirinya gini. Terus kata si pelayannya, oh maaf pak, saya tidak melihat teman bapak gitu. Nah somehow si 2 jurnalis ini tuh ngelihat orang ini kan, terus mereka merasa kayak wah ada yang mencurigakan nih gitu kan. Akhirnya si 2 jurnalis ini pun ngikutin si pria ini, dan bener aja ternyata si pria ini kayak ninggalin surat, nyimpan surat gitu, amplop, dia pun loncat gitu. Dan si 2 jurnalis ini kan kayak saling bertatapan, kayak mereka tuh kayak rebutan mau dapetin amplop itu duluan gitu. Terus mereka lari, terus taunya mereka juga kepleset jatuh guys. Mereka berdua jatuh. Nah itu kalau misalnya dari sisi mistisnya ya guys. Tapi kalau misalnya dari sisi politiknya, sebenarnya sih katanya, jadi si air terjun itu adalah salah satu air terjun dengan air yang paling berpolusi di seluruh dunia. Jadi salah satunya ya itu adalah itu. Jadi memang katanya sih orang-orang yang kesana juga sekarang kayak ngerasa bau banget guys kalau di sana, kayak
wangi-wangi yang tidak mengenakan gitu, sampai akhirnya jadinya malah nggak laku hotelnya, jadi bangkrut kayak gitu. Dan bahkan banyak ilmuwan ya yang meneliti air terjun itu, dan mereka tuh harus pakai masker, harus pakai baju yang benar-benar terlindungi karena saking berpolusinya banget gitu si air. Akhirnya si mansion ini pun jadi nggak keurus ya guys, jadi terbengkalai gitu, sampai akhirnya pada 10 tahun yang lalu pemerintah pun kayak punya ide, oke deh gimana kalau misalnya, sayang kan ya, bangunan bagus, arsitekturnya bagus karena itu dibuat sama arsitek Prancis dengan arsitektur yang bagus banget ya, bisa kalian lihat. Dan juga pemerintah kayak mikir ya udah kita beli aja, jadi dibeli sama pemerintah dan akhirnya diubah menjadi sebuah museum lingkungan kayak gitu. Dan pemerintah memang pengennya sih, niatnya ingin memperbaiki kualitas air di air terjun itu, tapi walaupun sampai sekarang pun sebenarnya masih belum berhasil lah guys. Dan mungkin saking beracunnya, mungkin di sekitaran lingkungan itu tuh nggak ada hewan hidup sama sekali ya, karena itu benar-benar berpolusi dan benar-benar nggak bagus. Nah sebenarnya kan pemerintah bisa aja tuh kayak misalkan menjual tempat itu biar rame, kayak misalkan oh ini tempat terhoror di dunia segala macam, biar kan kadang-kadang itu juga bisa menarik atraksi turis gitu kan ya. Tapi pemerintah menolak gitu pakai gimmick-gimmick kayak gitu, dan pemerintah tetap kekeh kayak jangan pakai yang gitu-gitu deh pokoknya, katanya. Pokoknya ini mansion, ini hotel bakal kita jadiin museum yang siapa tahu nantinya bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar kayak gitu guys. Nah menurut kalian nih, kalau misalnya kalian ke Amerika, mau nggak kalian mampir ke sana? Kalian harus tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa di subscribe, di share, di like. Makasih banyak udah nonton. Ini aku lanjutin di episode selanjutnya. Bye bye.